My Sugar Daddy. Chapter 41, Mendapat Teguran. Sesampainya Kristal di rumah, dia langsung melemparkan tasnya ke atas ranjang. Marah. Dia benar-benar sangat marah sekarang. Kristal tidak menyangka kalau hari ini dia akan dipermalukan separah ini oleh Nania, si gadis tidak tahu malu itu. 2 kali. Bayangkan, 2 kali. Siapalah yang tidak emosi jika berada di posisinya Kristal sekarang? Dan gara-gara Susan, Kristal kini dianggap sebagai senior yang suka membuli juniornya sendiri. Padahal jelas-jelas kejadian di parkiran kampus pagi tadi Kristal yang menjadi korbannya Nania. Tapi kenapa sekarang malah dia yang dianggap sebagai pelaku kejahatannya? Gila, semua ini sudah tidak benar. Nania, hari ini kau boleh saja menang dariku. Tapi di lain waktu, aku pastikan akulah yang akan menjadi pemenangnya. Kita tunggu saja kapan tanggal mainnya. Geram Kristal sambil berjalan masuk ke dalam kamar mandi. Seperti biasa, setelah pulang dari kampus, Kristal akan pergi ke perusahaan milik Jovan guna menjalankan tugasnya sebagai sekretaris magang di sana. Sembari membersihkan tubuhnya, Kristal mencari cara bagaimana agar Jovan mau berpihak padanya. Agak sedikit membuang waktu jika Kristal hanya mengandalkan Rhea. Buktinya masalah yang kemarin saja masih belum bisa membuat Jovan percaya padanya. Jadi Kristal memilih untuk tidak terlalu berharap lebih pada Rhea. Maaf Rhea, sepertinya aku baru akan membutuhkanmu di saat-saat tertentu saja. Sampai sekarang saja kau masih belum berhasil mendapatkan kepercayaan Jovan. Jadi aku sedikit sangsi kau mampu membuat Jovan pergi meninggalkan Nania. Tolong jangan kecewa ya, ujar Kristal sembari mengeringkan rambut. Setelah semuanya siap, Kristal bergegas memacu mobilnya menuju perusahaan. Kali ini dia sengaja berpenampilan cukup seksi dengan harapan bisa menarik perhatian Jovan. Anggaplah kalau Kristal sedikit meniru gaya berpakaian Nania, dan tentunya dengan gaya yang jauh lebih berkelas. Kristal bukan Nania yang suka memakai barang palsu, jadi otomatis semua benda yang melekat di tubuhnya berharga mahal, termasuk juga dengan alat-alat make up yang dia pakai. Dan dia yakin orang miskin seperti Nania tidak akan mungkin mampu untuk membelinya. Andai saja Kristal tahu siapa Nania, dia pasti tidak akan pernah berani berpikiran seperti itu. Tak lama kemudian Kristal akhirnya sampai di perusahaan Jovan. Dia lalu dengan sangat percaya dirinya melangkah masuk ke dalam. Kristal kemudian tersenyum tipis ketika melihat semua karyawan menatapnya penuh kagum. Terlebih lagi para karyawan pria. Mata mereka membelalak dengan mulut yang ternganga lebar. Wajar saja. Kali ini penampilan Kristal memang sangat luar biasa seksi. Jadi dia tak merasa aneh menyaksikan bagaimana orang-orang ini tercengang penuh kagum terhadapnya. Selamat siang Nona Kristal. Selamat siang, sahut Kristal. Dia lalu melihat ke arah ruangan Jovan. Apa Jovan ada di dalam? Ada Nona. Tuan Jovan baru saja masuk ke dalam ruangannya. Kristal tersenyum. Dia lalu berpamitan pada rekan kerjanya kalau dia ingin masuk dan menyampaikan sesuatu hal pada Jovan. Awalnya Kristal dilarang, tapi setelah Kristal memberitahu kalau ini adalah perintah dari sang ayah, dia akhirnya diizinkan untuk masuk ke dalam. Sebelum mengetuk pintu, Kristal membuka satu kancing bajunya terlebih dahulu. Kristal sangat amat percaya begitu Jovan melihatnya, Jovan pasti akan langsung terpesona. Haha. Kita lihat saja Nania. Setelah ini Jovan pasti akan jatuh ke pelukanku dan memutuskan hubungannya denganmu. Kau pikir hanya kau saja apa yang bisa berpenampilan seksi? Aku juga bisa, batin Kristal sesaat sebelum membuka pintu. Ada apa? Tanya Jovan dingin. Tanpa harus melihat siapa yang membuka pintu, Jovan bisa langsung tahu itu ulah siapa.
Kristal, sudah pasti dia pelakunya. Jo, malam ini aku sibuk. Dan malam ini aku ada janji untuk keluar bersama Nania. Ucap Jovan langsung memotong perkataan Kristal. Setelah itu Jovan menatapnya. Jijik, itu yang Jovan rasakan begitu melihat penampilan Kristal. Namun sejijik apapun Jovan sekarang, dia masih berusaha menahan diri agar tidak memaki perempuan ini. Dan yang Jovan lakukan hanyalah diam sambil menatap dingin ke arah Kristal yang sedang tersenyum-senyum tidak jelas. Yes, kena kau Jovan. Sudah kuduga kau pasti akan jatuh cinta begitu melihat penampilanku yang seksi ini. Nania, sepertinya kekalahanmu sudah ada di depan mata. Kasihan, batin Kristal kegirangan. Kristal, sebenarnya aku tidak suka mencampuri tentang gaya berpakaian para karyawan yang bekerja di kantor ini. Akan tetapi karena kau masih baru, aku bisa sedikit maklum kalau kau mungkin belum mengetahui peraturan apa saja yang sudah aku terapkan di perusahaan. Duduklah, aku akan memberitahumu sekarang, ucap Jovan dengan raut wajah yang sangat datar. Dia menunggu sampai Kristal duduk, kemudian baru melanjutkan perkataannya. Aku ingin bertanya satu hal padamu. Apa posisimu di perusahaan ini? Sebagai sekretaris magang, jawab Kristal pelan. Mendadak perasaannya jadi tidak enak melihat cara Jovan menatapnya. Benar, kau adalah seorang sekretaris magang yang sedang bekerja di perusahaanku, ucap Jovan lagi. Dan jika benar kau tahu posisimu adalah seorang sekretaris, lalu kenapa kau berpakaian seperti wanita yang ingin datang ke klub malam? Memakai rok yang begitu pendek dengan kemeja yang sengaja dibiarkan terbuka bagian atasnya. Kau sebenarnya ingin pergi bekerja atau menghibur orang? Hah? Skakmat. Wajah Kristal menjadi merah padam begitu mendapat teguran dari Jovan. Sambil menahan rasa malu yang sangat luar biasa, cepat-cepat Kristal mengencingkan kemejanya, kemudian menarik turun roknya ke bawah. Tanpa bisa berkata-kata, Kristal hanya bisa menundukkan kepalanya di hadapan Jovan. Dia syok, sama sekali tidak menyangka kalau Jovan akan bereaksi seperti ini. Padahal di awal tadi Kristal sempat merasa senang karena dia pikir diamnya Jovan adalah karena terpesona melihat penampilannya yang seksi seperti Nania. Tapi ternyata bukan. Jovan marah. Dia membenci penampilannya yang seperti ini. Kris, aku harap kau tidak salah memahami teguran dariku. Ini aku lakukan agar karyawan lain tidak mencontoh cara berpakaianmu yang sangat tidak sopan. Sebagai seorang bos, aku wajib berlaku adil kepada siapapun yang bekerja padaku, termasuk dirimu. Ucap Jovan berusaha melunak melihat Kristal yang terus menundukkan kepala karena malu. Aku minta maaf, Jo. Aku tidak tahu kalau penampilanku yang sekarang membuatmu merasa tidak senang. Sungguh, sahut Kristal lirih. Dia benar-benar sangat malu sekarang. Karena itulah aku memperingatkanmu agar tidak mengulangi hal ini di lain waktu. Apa penilaian orang nanti jika mereka tahu kalau sekretaris yang sedang magang di perusahaanku suka berpenampilan tak senonoh? Mereka pasti akan berpikir kalau aku adalah seorang bos yang mesum. Jovan kemudian menggerutu kesal, dan ternyata hal itu membuat Kristal tersinggung. Kristal kemudian protes, merasa tak terima dianggap telah mencemari pemandangan kantor karena mengenakan pakaian seksi. Jovan, aku tahu aku salah dan aku pun sudah meminta maaf. Tapi kenapa kau terus memojokkan aku dengan kata-kata seperti itu? Kau pikir hanya aku saja apa yang suka berpenampilan seksi seperti ini di kantor? Masih ada orang lain juga asal kau tahu. Siapa orang itu? Tanya Jovan kaget mendengar penuturan Kristal. Nania, jawab Kristal dengan menggebu-gebu.
Jovan langsung menutupi mulutnya menggunakan tangan begitu mengetahui siapa orang yang dimaksud oleh Kristal. Setelah itu Jovan menyender ke kursi kerjanya, lalu menatap tak percaya ke arah Kristal yang kini terlihat begitu marah. Kristal, kau tahu tidak siapa Nania? Hening. Kristal diam tak mau menjawab. Lidahnya terlalu mahal untuk menyebut kalau Nania adalah kekasihnya Jovan. Dia tidak terima itu. Nania itu kekasihku, dan Nania bukan bagian dari perusahaan ini. Jadi dia bebas mengenakan pakaian apapun sesuka hatinya saat datang kemari. Berbeda denganmu, kau adalah sekretaris magang di sini. Jadi kau harus mematuhi peraturan yang sudah kubuat, sama seperti para karyawan yang lain. Paham? Jovan tak kuat lagi menahan tawanya saat Kristal keluar dari ruangannya dengan wajah yang sangat amat merah. Bagaimana tidak malu? Kristal dengan sengaja ingin menjatuhkan nama Nania di hadapan Jovan, di mana Nania bukanlah pekerja di perusahaan ini. Sudah pasti hal tersebut sangatlah menggelitik hatinya Jovan. Ada-ada saja. Nania mungkin bukan bagian dari perusahaan ini, tapi Nania akan menjadi istri dari pemilik perusahaan, yaitu Jovan. Hai,